lumayan lah daripada lumanyun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ketika kita mengerti ternyata di dalam sejarah para pemimpin di Karawang terdahulu merupakan dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian waktu juga bahkan di antara dzurriyyah Rasul yang menjadi ulama penyebar Islam ke tanah Karawang adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Qurratul Ain. Beliau juga merupakan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi warga Karawang ketika mengerti para panembahan yang dulu membangun peradaban di Karawang, juga para ulama yang datang ke Karawang ini yang membangun dakwah Islam di Karawang, harusnya kita melanjutkan bagaimana visi misi mereka dalam membangun Karawang dan juga berdakwah di tanah Karawang. Jangan sampai kita menjadi orang yang memimpin Karawang ataupun mengatasnamakan sebagai dai pendakwah di Karawang, namun kita tidak memiliki visi misi yang melanjutkan beliau-beliau semua. Apa visi misi mereka? Yang pertama keadilan, yang pertama menebarkan kesejahteraan. Itu sesuai dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, afsyus salam, tebarkanlah salam. Apakah menebarkan salam ini hanya menyebutkan assalamualaikum assalamualaikum saja, tapi ternyata di lain waktu malah menebarkan teror atas nama agama, tapi untuk kepentingan dunia belaka. Afsyus salam yang dimaksud tebarkan kesejahteraan, kedamaian. Bagaimana orang lain bisa damai dengan lisan kita, dengan tindakan kita, dengan perilaku kita. Bahkan sekarang banyak orang yang merasa tidak aman karena tindakan kita tidak secara langsung, tapi melalui apa yang kita tulis di media sosial. Betul tidak? Para ulama ahli fikih menyatakan bahwa tulisan itu bimangzilatil kalam. Al-qalam bimangzilatil kalam. Tulisan itu sama hukumnya seperti ucapan kita. Maka jangan sampai kita merugikan orang lain dalam penggunaan media sosial. Yang mau tidak mau, setiap rumah sekarang sudah kemasukan informasi elektronika. Maka gunakan informasi elektronika tersebut untuk hal-hal yang baik. Kenapa demikian? Andai kita merugikan orang lain yang kita khawatirkan, walaupun kita pakai imamah, walaupun kita menggunakan gamis ataupun jubah, walaupun kita bersorban, walaupun kita pandai membaca Al-Quran, namun ketika kita menjatuhkan harkat martabat orang lain, bahkan berbohong, memfitnah orang lain, ibadahmu yang banyak itu, kemahiranmu dalam berretorika agama itu tidak ada gunanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan lebih dahsyat kemurkaannya kepada orang yang tahu agama, pandai agama, tapi hanya menyampaikan kepada orang lain, namun tak pandai mengamalkannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu besar kemurkaan Allah kepada orang yang hanya berbicara kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain, tapi tak mampu mengamalkannya. Terlebih jika ia menyakiti dan merugikan orang lain, menzalimi orang lain, memfitnah orang lain. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat radhiyallahu anhum, atadruna mal muflisu? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat qalu menjawab, al muflisu bina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang gak punya uang, gak punya harta sedikit pun ya Rasulullah. Rasul kemudian mengkoreksi pernyataan sahabat. Al-muflisu min ummati, orang yang akan rugi dari kalangan umatku, orang yang akan bangkrut dari kalangan umatku, walaupun itu umatku, bahkan orang itu mengaku-ngaku sebagai umatku, tapi dia akan menjadi orang yang bangkrut yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Siapa kategori orang yang dimaksud oleh Rasulullah? Alladzina ya'ti yaumal qiyamati bisolatihi wa siyamihi wa zakatihi. Orang yang pada hari kiamat dia bawa pahala solatnya, puasanya yang banyak, solatnya yang fardu plus yang sunnah-sunnah, termasuk yang tahajudnya tersebut. Kemudian juga puasanya yang wajib dan juga yang sunnahnya, bahkan mungkin sampai kurus kerontang. Wa zakatihi, dan zakatnya karena kekayaannya atau sedekah dan amal yang lainnya. Namun wa ya'ti qad syatama hadza,
Namun pada hari kiamat itu dia bukan hanya membawa pahala amal solehnya, namun dia membawa dosa karena mencaci maki si fulan, karena merendahkan harkat martabat si fulan, karena menjatuhkan marwah si fulan. Wa qadhafa hada, kemudian memfitnah si fulan, menebarkan berita bohong, berita hoax, kemudian juga wa akala mala hada, dan ia memakan harta orang lain, mengambil harta orang lain. Kemudian wasafaka dama hada, terlebih sampai mengalirkan darah orang lain. Bisa jadi karena apa? Mohon maaf, ini sebentar lagi akan masuk tahun politik. Akan banyak sekali seperti yang sudah terjadi, orang-orang yang berjualan agama padahal tujuannya adalah kekuasaan dan politik belaka. Saya mohon kepada warga Karawang, khususnya para kiai, para dai, para khotib, jangan Anda menjual agama ini berdalil tapi untuk memonopoli masyarakat. Karena tahun abad kelima Hijriah, Imam Ibn Rushdi telah memberikan kritikan. Idza aradta an tad'akkama fil jahili fa'alika an taghlifa kulla batilin bighlabidin. Jika kalian ingin menguasai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam, masyarakat-masyarakat yang tidak tahu ilmu, maka balutlah setiap perkara yang batil dengan dalil agama. Saya mengajak kepada rakyat Karawang, mari kita kondusifkan keadaan kita khususnya Karawang. Karena tahun politik yang dimaksud adalah pesta demokrasi rakyat. Masa namanya pesta demokrasi rakyat tapi kok gontok-gontokan? Masa katanya orang Karawang mayoritas umat muslim tapi kok saling caci maki, saling cibir dengan sesama muslim? Katanya orang muslim, tapi kok sering memfitnah sesama muslim. Pantas tidak? Pantas tidak? Pantas tidak? Makanya apa-apa juga tabayun. Apa-apa juga tabayun. Jika datang suatu kabar berita kepada kalian, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Sebagaimana juga ada berita kepada saya tentang Mr. Apple yang ada di media sosial. Siapakah Mr. Apple itu? Barangkali kesempatan ini atau kapan kasih bocoran teh. Sedap kayaknya ini. Berita hangat langsung. Hot news. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi jangan membuat kekacauan di tengah masyarakat, apalagi atas nama agama. Tapi ujung-ujungnya apa? Fulus, ada fulus aneh. Semua mulus, ada fulus aneh mampus. Kan gitu. Betul. Betul. Lalu kemudian, jika ia membawa tadi segala amal tersebut, lalu ia juga membawa dosa. Berdosa seperti apa? Dia mencaci maki si fulan, merendahkan martabat si fulan. Padahal dia punya ilmu agama. Dia pandai berbicara tentang agama. Kemudian juga memfitnah si fulan, memakan harta orang lain. Padahal juga banyak ibadahnya. Bahkan menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah hanya karena tujuan-tujuan duniawi saja, maka fayu'khadhu min hasanatihi ilaih, maka akan diambil kebaikan-kebaikannya, pahala-pahala amal ibadahnya kepada si fulan, untuk si fulan yang telah dicaci maki. Wa min hasanatihi hadza, dan dari kebaikannya diberikan kepada si fulan yang telah dijatuhkan harkat martabatnya. Hatta idza faniyat hasanatuhu, sehingga jika sudah habis kebaikan-kebaikannya, faturiha min sayyi'atihim ilaihi, maka akan dilemparkan keburukan orang lain kepadanya. Tsumma turiha finnar, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mau seperti itu? Capek ibadah tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Daripada kita merugikan orang lain, lebih baik kita menebar manfaat daripada menebar ranjau paku. Ya, sekarang banyak yang menebar ranjau paku. Atau apa juga banyak, bukan ranjau paku saja, ranjau-ranjau yang lainnya, termasuk ranjau-ranjau di medsos. Itu banyak yang sekarang menebar ranjau-ranjau seperti itu. Maka kita jangan sampai terkena ranjau itu. Kita jangan menjadi penebar ranjau itu, jangan menjadi penebar keburukan. Lebih baik kita menebarkan manfaat. Kalau bisa